Lembaga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serempuh Dayung serentak kedua. Mandi tidak apa namanya tembus lindung di Geman Gajah masuk di Perumahan itu bukan dengan selokong, itu hukum adat. Sebelah laki-laki dan sebelah perempuan salah di gadis dapat data lain dengan datanya dia ada kamu bagi dia bakso balik dua kali lipat itu nanti terakhir kita hukumnya, termasuk juga yang bujang tadi sudah melantar kepada gadis kami menerima tandanya, tetapi dia terlihat perempuan lain maka yang diberikan itu hilang dari hukum. Demikian langsung praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan tentu Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat, Ketua RT, tokoh masyarakat Desa Sungai Papau, Kecamatan Pak Palik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tadi sejak dari jam 10 pagi telah diberikan materi tentang adat dan hukum adat dan tata cara oleh Dr. Ahmad Ridwan, Ketua Lembaga Adat Tanjung Jabung Barat. Nah, mungkin Datuk-Datuk sudah dapat memahami apa yang telah disampaikan nanti. Nah, ranah yang di dalam apa yang disampaikan oleh Dr. Ridwan tadi ada aturan. Nah, aturan itu kalau seremonialnya ada, mungkin di sini pernah melakukan apa belum? Itu ada ceritanya berunding antara orang tua perempuan dan dua laki-laki. Setelah dapat keputusan mungkin seminggu atau 2 minggu ada kesepakatan untuk melamar dan letak tanda. Setelah letak tanda ada perundingan lagi mengisi adat dan uang lemago. Setelah itu baru perundingan peresmian pengantin di acara mungkin minggu. Nah, sering dilakukan di Jambi ini kan, termasuk datanya di Bone, datanya Barat ini kadang nikah hari Jumat, peresmian pengantin hari Minggu. Kalau di desa sini ada seperti itu atau bagaimana? Ada. Nah, ada pun Pak yang ringkas hari Minggu pagi itu seratin mau adat nikah, siangnya langsung acara peresmian pengantin. Karena itu di dalam adat disebut sekali merempuh dayung 2-3 pulau terlampau. Hari itu tiga esensi yang dapat diselesaikan. Nah gitu. Nah, hari ini mungkin kita bicara tentang serah melamar dan letak tanda seperti yang disampaikan oleh Dr. Ridwan. Nah, ranahnya itu hampir sama betul, meletak tanda, melamar dan mengisi adat. Cuma bahasanya lain. Kalau pada melamar ini cuma membawa cincin sebentuk, pakai sepulusan, dilengkapilah dengan penambah Pak Lambainya mungkin ada buah-buahan, ada segala macam kan itu. Nah, kalau ngantar adat itu pakai 2 sepulusan, alat utama selengkapnya, pinang begagang, emas 3,5 tahin, timbangan emas, bedir selaras, tumak sebatang, anak lam 7 itu. Dan lembaga diisi, adat diisi lembaga ritual, kerbau seko, bawa 100 datang, kelapa 100 tadi. Nah, di dalam ranah itu adat Jambi harus dibacakan di dalam sidang adat. Seperti mungkin betul kan mungkin kita bawa, timbangan mah dan mungkin ada. Nah, belinya kan tak ada duanya. Tumak mungkin kalau ada boleh dibawa itu. Nah, anak elang itu anak mencari lahan nanti mau cari kalau. Nah, anak ayam mungkin tak ada juga dibawa itu, tapi ranahnya harus disebut di dalam beneran adat itu tuh. Karena itulah adat sepucuk Jambi 9 Lurah gitu. Nah, mungkin di daerah Papua ini kan mungkin sudah melaksanakan itu ya? Belum ya. Maksud kami ya, itu jelaskan. Maksud kami inilah ranahnya adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat istiadat di sepucuk Jambi 9 Lurah. Nah, mungkin ya ada juga di tempat lain kami diberikan pertanyaan, kami di tempat kami belum pernah menerangkan seperti itu kami seperti ini. Nah, kami memberikan sosialisasi kedua lembaga adat Tanjung Jabung Barat ini sehingga kita dapat di Tanjung Jabung Barat ini
keserasian dan kesesuaian adat yang terhadap adat yang adakan itu sama tuh. Mungkin ada ya saya katakan karena kita ini kan banyak aliansi orang-orangnya kan, ada yang dari Pulau Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari Papua kan, ada dari Palembang, ada dari Padang, ada dari Medan. Nah, narasi itu tuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana temilang cacat, situ tanaman tumbuh. Jadi tetap ranahnya harus ada memakai adat Jambi, bukan mematikan adat lain, tidak. Setelah adat Jambi dipakai dalam acara itu, kalau persemian pengantin, siangnya silahkan pakai adat dari mana. Mungkin dari Pulau Jawa mau pakai beda tepang, silahkan. Dari Sulawesi mungkin mau pakai acara, silahkan. Tetapi yang pertama kali itu pakai adat Jambi, itu memberikan makna menghormati kita tinggal di Sepucuk Jambi 9 Lurah. Karena datu-datu yang disampaikan oleh Dr. Ridwan tadi, kita tidak memandang suku. Suku itu asal keturunan kita, tapi budaya tetap tidak pakai semua. Nah, kalau kita tinggal di Jambi, kita hidup dalam budaya Jambi itu. Kenapa? Nah, saya mohon maaf, kan? Kemarin ada juga yang ngomong, katanya kami Pak dari Sulawesi, kami dari Jawa, kami dari Kalimantan. Nah, masa tak boleh kami nak buat acara kami di sini? Bukan tidak boleh, pakailah adat Jambi itu dulu. Kalaupun yang mampu, kan acara Jambi itu panjang Pak, pagi-pagi, mulai dari menjemput pengantin, pihak lelaki, pembaca merazgi, nazam, gitu kan, terus kompangan, pencak silat, kari persembahan, buka lanser, nasihat perkawinan, sambut rumah, doa. Itu ranahnya kalau penuh. Yang besar lagi ada Pak? Ya 3. Kalau yang besar lagi itu memang dari jam 8 pagi, minta aparat kerbo, naik anjunan, terus iwa memberitahu kepada seluruh orang yang ada di kampung, hari ini dalam anak bapak siapa namanya, anak Muhammad bin ini menikah. Itu diumumkan Pak, itu yang paling tinggi Pak. Tapi di Jambi itu yang buat tetap pejabat. Kalau kita terlambat itu 100 juta Pak. Nah, kita ini ada ketiga, adat penuh ke atas, adat penuh ke bawah, adat penuh ke tengah. Nah, yang kita sering lakukan ini adalah adat penuh ke bawah, adat penuh ke tengah. Ya, kami mengharapkan ya mungkin dari Ketua Lembaga Adat Banjar Barat ini kan ingin mensosialisasikan dari 134 desa, 134 desa, narasinya sama Pak, tapi tidak ada membedakan antara suku dan bangsa itu. Kenapa? Maunya Ketua Lembaga Adat ini keserasi itu sehingga lubalang yang dibentuk nanti hukum adat yang berjalan itu ini untuk sebagai contoh di provinsi Jambi ini Pak. Kenapa? Dr. Ridwan orang Banjar Barat, dia orang kedua Pak. Selama ini kan nggak ada Pak. Baru sejak beliau baru ini Pak. Karena beliau itu bagian humasnya. Nah, beliau kan hukum Pak, hukum dan sejarah itu. Sejarah dan hukum. Nah, kalau saya di provinsi Jambi, nah tapi saya tergabung dalam adat di Banjar Barat gitu. Nah, untuk itu mari sama-sama untuk itu kita melaksanakan ini Pak. Saya mohon yaitu satu orang yang mewakili dari pihak perempuan, ayahnya satu, ibunya satu, mendampingi saya duduk di belakang nih. Nah, itu. Nah, pihak laki-laki juga macam itu. Nah, nanti yang duduk di sebelah sini adalah pemangku adat, mungkin Pak Kades, Pak RT, atau Ketua Lembaga Adat. Nah, kaki kan selesai kami bercakap secara adat ini, beliau naik ke Semang, minta kita turun, memutuskan dalam peletakan kado pada hari ini. Ada sanksi adatnya tadi, ada sanksi hukum ya Pak. Kalau melanggar, tentu kena hukum. Nah, itulah yang hukumnya ada yang di dalam hukum itu Pak. Jadi memang buku itu perlu Pak dibeli. Itulah yang dipelajari. Nah, kalau tidak ada dipelajari di buku itu, meletakkan hukumnya itu nanti kan tidak bisa gitu. Jadi tidak mahal Pak, cuma 50.000, cuma upah fotokopi gitu Pak. Nah, terima kasih Pak untuk itu ya, kami mohon ya kita mulai, karena nanti kita setelah ini ada acara tentang sidang adat, pemutusan hukum adat nanti.
Nah kami mohon Pak kalau satu orang siapa kasih mewakili kita satu orang. Nah untuk Sini satu. nah kalau ada mungkin anak atau Pak Ketua Adat cukup di situ. Pak Ketua Adat. Nah, kemudian kepala desa, Pak Kades. jadi contoh ini dapat dipraktekkan untuk selanjutnya Pak gitu. Terus saya nomor betul. Saya penting tahu kan? Iya. Pak Kades. Ke emaknya nomor ada lagi ke Pak Kadesnya. Kenapa? Karena yang jadi raja di Sungai Papau ini ya Kadesnya. Kades yang punya masyarakat. Karena dalam adat sepengkole yang punya acara itu sama dengan orang mati. Diserahkan acara itu kepada Pak Kades. Nah itu kalau di tempat kami di Rantau Badak namanya malikan sedekah. Mungkin kalau di sini beda lain, namanya mungkin pembentukan panitia, gitu. Siapa yang ngajak marahnya? Pak Kades. Pak Kades lah yang ngaturnya. Ayo sama-sama kita ramaikan ke rumah si Tony atau Tony kok tadi lah. Karena besok dia nak nikahkan anaknya, nanti kita bentuklah kepanitiaan malam ini. Si Anu jadi tukang masak, si Anu tukang angkut air dan sebagainya. Saya kira gitu ya lah. Saya kira lebih kurang lebih anu jalan dengaran kepada. Jadi ini anggaplah kita sudah kalau di Rantau Badak namanya merintis. Kalau di bahasa kerennya mungkin tarung sudah gitu nih. Jadi Pak Tony sama Pak siapa tadi itu? Pak Andre ya namanya. Calon besan. Tony kami kok. Yang penting kau yang di atas. Pak Anton, Pak Tony, Pak Anton beserta istrinya kok mungkin awalnya dia sudah berhenti. Anak kita ini nak kita besar karena pernah kita kecil kan mungkin sudah berhenti berat. Nah, putuslah tanggal pada hari ini bahwa si Ahmad mau meminang si Minah tadi, ya kan? Nah, lahir ada pemangkuan bersampingan dengan itu tuh. Biasanya yang duduk itu Pak Kades, Pak Ketua Adat, kemudian Pak RT-nya. Tempat di mana berlek akan berada, berarti di rumah kami ini. Artinya di RT kami, RT berapa tinggal Pak? RT 1, Pak Pulang di RT 1. Nah, jadi kita di situ aja mungkin nanti Pak RT-nya, Pak Kadesnya, Pak Ketua Adatnya, itulah yang jadi pemangkunya. Jadi beliau lah nanti yang jadi penengah persidangan kami ini. Ini namanya sidang adat ulur antara serah terima adat. Bukan ulur melamar sekaligus meletak tanda. Jadi tandanya kalau di Jambi macam mana tuh? Cincin sebentuk pakaian 20 lulusan. Nah kalau di sini tuh samola. Samola. Iya, peserta kepak rampainya biasanya itu tuh entah bolus royang, entah buang satu paksel biasanya itu lah. Nah, peserta ininya. Dan oke, cara masih dah. Ya, belum. Ya, mudah-mudahan ke depan. Nah ini, oke, lanjut kita mulai. Ayo silakan. Jangan panjang amat tuh, jangan singkat. Contohnya lagi ada kan kita kasih ke orang ini. Ya. Itu kita contohnya kita kasihkan kami pun yang singkat ya tuh. Yang penting apa yang menjadi keinginan kami tersampaikan seperti itu saja. Oke, silakan. Buka lagi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Datuk Kades Desa Sungai Pau, Kecamatan Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang saya hormati Ketua RT 1 Desa Papali. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Desa Papau, tokoh masyarakat, teman-teman guru, hadir yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, segala kita yang ada di rumah dan sebuah itu.
Punutlah malam dengan berpah, adalah padat padi di ladang, sabut salam dengan sembah adat yang kita pegang. Terbang empuk masuk kalimau, balang terbang masuk ke semasa empuk untuk nantua salam diletak untuk hadiah yang banyak. Kalau kita ke darat mengambil tongkat lama jangan direbah. Kalau kita mengaji adat lama jangan dirubah. Menurut adat lama pusat alif adam yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallah namanya wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun semula jadi. Rahmat kasabun angin dan berpohon. Mulia hati lautan paham. Bubuk akal tepian jiwa. Duduk tegak dalam adat, tegak dari dalam sopan. Melahirkan hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau dengan bangkai seperti yang tergodara. Surut pada kebenaran adat menjadi syarat kesini kita pula. Syarat mengatur adat mengakai. Menuju adil makmur hidup jaya mati sempurna. Nenek mamak sukun dan sebelah kampung dan sebagainya. Iya itu saya itu. Adapun saya sekedar udah senjari semua lidah ibarat kuda pada bukit duduk sampan pelayang sedih buang-buang ibarat kuda pada jalan. Siapa yang menyuruh saya duduk bercakap pada sore hari itu? Mungkin nenek mamak lelupo kalau ada lama, lah ragu pula kalau ada banyak. Untuk itu saya perkenalkan orang tua kami, Bapak Anton dan Ibu Mariana. Mungkin tadi rupo sudah dilihat, suaranya belum terdengar. Lah nampak dadah orang itu. Ya. Ini dengarkan beliau menyampaikan salam takzim pada sore hari yang berbahagia. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat dan tegas tuh. Terima kasih orang tua kami dua lagi ini yang telah memperkenalkan diri pada sore hari itu. Iya. Jadi nenek mama mungkin mendengar suaranya agak halus sedikit. Iya. Kenapa menyiapkan hari itu untuk mentara tando saya kalau sibuk tuh. Sibuk dulu hari betul begitu dia. Nenek mama sukun dan sebelah kampung dan pagi. Iya saya itu. Kami ada membawa siri nas kapul, Iya. nas kacil, rokok nas batang. Iya tuh. Tapi apa sesuai tidak dengan selerong nenek mama. Iya tuh. Serana anggun hingga ketinggap, pegang pakai kun terbang tiba galang menari dan isi siri limo sekawan sebagai lambang jiwa rapi kami. Setarik siri genti daras, mesinak kasih jatuh sebagai kapur genti tenang, setakar dia latih lipo. Tanam hati suci muka yang jernih, dan tahu langkah terus kembang kalau kau sempatkan ini. Siri kerakak dengan rumah, kau ada pada kami. Iya. Nak dua pancon seiring, Nah, baju dua tiga dan satu itu. nak dua pancon seiring, terletak ada bangsa tan, balik sungai Sekarang untuk jembak jalan yang siri terletak sama dimakan, kalau ada rokok sama isap. Terima kasih persembahan kami nenek mak sebagai kepala baso. Silakan nenek mak terima. Ya, saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Datuk Kepala Desa Sungai Bapau yang dalam adat dikatakan kayu rimbun di tengah dusun, rimbun daunnya tempat berteduh, pedang batangnya tempat bersandar, lebar bangnya tempat kami duduk bersinggah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Adat Lembaga Adat Desa Sungai Bapau beserta perangkatnya yang dalam adat dikatakan pergi tempat bertanya balik tempat berbarito. Selanjutnya nenek mama Tuh Tengganai alim ulama cerdik pandai yang ada di dalam rumah dan sebuah ekor rumah di atas penutup hubungan perak di atas penutup hubungan perak di bawah balas di gading kecil sakti gedang berdua dan kecil tidak saya sebut namanya dan gedang pundak saya bau gelarnya. Nenek mama sepunan sebelah kampung dan sebagi duduk nenek mama itu samalah dengan saya nenek mama jadi ulah sejak sambungan lidah jadi kuda pelejang bukit jadi biduk sampan pelayangan. Saya siapa yang menyuruh saya itu? Nah, ialah kau Datuk Tony, di atasnya Datuk Tony beserta sama pemiliknya. Oleh karena itu Datuk tadi mengenalkan lah, yang kami kenalkan juga lah nenek mama Nanado di rumah itu. Silakan kita dengarkan suara takzim, salam takzim dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tuh, ini tuh nampaknya Datuk telah menyerahkan selik sepenampangan kepada kami. Memang benar adalah apa yang Datuk katakan itu. Bak Ketua Adat itu tuh pekat berunding selepas letak, berunding bercakap selepas letak
bercakap, berunding sesudah makan, apa namanya itu? Berunding selepas makan, berunding selepas makan, bercakap selepas letak. Nah, oleh karena itu tuh kami juga menengahkan sirih, ngajak Datuk makan sirih sama-sama. Cuman yang mungkin benar bakat Datuk tadi sama lah tuh, karena musim kemarau musim penghujan mungkin banyak tapu di tempat kami sehingga sirih kami tidak tumbuh lebat dan lutut. Oleh karena itu Datuk tadi ngiringkan sirih pakai pantun, kami pakai pantun juga Datuk. Sikulun budak seberang pergi mandi batang hari, sirih kelukup pinangnya mau bakul juga lah dan ada padu kami itu. Nah, mohon diterima sirih kami itu. Itu kalau sudah diterima diserahkan ke sana ada pemanfaat, nanti sirih ini kita kelilingkan, makan sama-sama. Karena tadi kan katanya berunding sudah makan, bercakap selepas letak, ada tak? Jadi kalau bercakap selepas letak, berunding sudah makan dulu. Sudah makan sirih itu tadi, nah barulah menyampaikan beda. Saya lah nanya dulu lah. Bela Datuk nampaknya segini kok lah sudah kita makan, darah lah balik ke badan sendiri, lah balik ke muka. Kini kok kusut benang nak kami sampaikan, tolong lilingkan ke kayu jati. Apa maksud tolong sampaikan, biarlah senang hati kami. Itu dulu tuh. Terima kasih. Terima kasih atas sempurna sebelah dan sebagai alhamdulillah. Pucuk dicinta ulang tiba, semua digali air datang, tidak boleh kena pelaku. Ketika pas boleh dilihat di hati keadaan. Memang kata itu yang paling tumbuh dari tadi Datuk. Ya itu. Tanjung Pinang, Kota Pekan, Kota Baru, Kota Berada. Sirih Pinang sudah kita makan. Yang ini kami nak menyampaikan ajar. Silakan Datuk, sampaikan Datuk. Datuk suku nan sebelah, kampung nan sebagi. Ya, saya alhamdulillah. Tadi Datuk telah menyambut kedatangan kami sekeluarga besar. Stok arak dengan irim, stok tepak dengan lalai. Mungkin kami pada waktu masuk ke rumah Datuk ada yang tergeser, waktu balik nanti ada yang tersenggol. Apabila terjadi hal tersebut, kami mohon minta dimaafkan atas kesalahan dan kehilapan kami. Karena pepatah mengatakan tak ada gading yang tidak tetap, kalau tidak tetap bukan gading. Untuk itu kami nak berpuji Bapak Rago di hadapan Datuk mengenai anak buah kenakan kami yang bernama Minat. yang bernama Antri, lalu Sirih Bogoro Pinang dengan anak buah anak nenek mama yang bernama Mina. Ada lalenga dia duduk di ujung tanjung dengan air sedang hidup, lalenga dia dengan ikan sedang berenang, lalenga pula dia duduk di kebun bunga dengan bunga sedang kembang, dengan kembang menghisap madu. Nah, oleh karena itu anak buah akan kami yang bernama Antri, kalau beritahu kepada kami dengan dua-dua, dia nak menjadi orang sementara di rumah nenek mama itu. Nah, orang tua kami Bapak Tony Anton lalu mengambil nenek 40 yang 8 suku, lalu berunding kami pada malam hari itu, dapatlah kata sepakat. Apa kata orang tua kami mengatakan, dah alun makan patut, dah layak makan duduk, pandangan jauh lebih layak pandangan dekat untuk ikan. Anak buah anak kami kau tak ada lagi punya pilihan lain. Nah, anak buah anak nenek mama yang menemukan aku. Nah, oleh karena itu nenek mama, orang tua kami mengatakan tidak dapat mengahan air nak ini tebingnya pegang tutup, tidak dapat mengahan angin lalu kayu pegang tutup. Nah, oleh karena itu pada sore hari itu ya malu-malu muka kami usap, buat kaki kami bangkakan, peti hati kami tekan. Kami datang juga ke rumah Datuk. Kami nak bertanya dengan anak apa nak bertanya dengan anak dengan Datuk mengenai anak buah Datuk. Apa kira-kira ada yang sudah nak ibarat kayu tinggi ada yang mengetuk, kayu gedang ada yang menempat, kok yang hilang ada yang mencari, kok yang jatuh pada hari lain menang. Nah, untuk itu Datuk mungkin kami takut juga Bang. Kalau ada orang yang mencoba atau punggung menimpa kudu, nah kami datang pada hari adik Datuk mungkin nak malam maaf dan letakkan Datuk. Kalau memang Datuk bersedia ada yang lain, itu Datuk. Terima kasih Datuk, nampaknya aja Datuk lah kami sampaikan. Namun sebelum hajat ikut kami kabulkan, kami juga nak bertanya tuh, apakah yang Datuk sampaikanlah benar-benarnya tuh. Datuk perlu tahu juga tuh, anak keponakan kami nanam meminahku gedang aja badan itu, umurnya masih sumur jagung, darahnya
masih tetap pimpinan akalnya masih sering ditunjuk tuh. Putih tidak bawa masuk, hitam nggak bawa baju. Jangan sampai kalau tidak tuh namanya itu salah pilih, ya kan? Karena Pak Ketua orang tuh besar api lah bubur, besar air lah jadi bubur tuh. Saya nak nanya dulu tuh, apakah cakap si Ahmad kok dari mulut sampai ke hati itu? Kami takut keleginya sampai di luarnya na angin, sampai di bukitnya na air itu. Nah, oleh karena itu tuh kami nak bertanya nih Napoleon yang tuh apa yang tuh inginkan tuh. Apa ada minah nan lain di sana tuh? Apa nak minah nan ada di sungai Pepau konia tuh? Itu jangan itu banyak nan dari itu tuh. Nah itu dulu tuh. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Rukunan sebelah Kaponan sebagai alhamdulillah. Kalau itu yang Datuk tanyakan kepada kami lah menanyakan juga kepada anak buah kami yang pada Mak Anton kok. Dijawabnya dengan pantun lah. Macam mana pantun gitu? Ikan kerakak, ikan parang, udang di bawah daun. Kalau tidak dapat adik Mina seorang kok, biar abang ujang 10 Apa itu? Nah, oleh karena itu Datuk, tidak dapat lagi kami nak pada jom lain, maka pada sore hari itu ya kami menanyakan kepada Datuk. Kalau lah memang tak ada yang lain, ya kami nak letak tanda, nak maaf pada sore hari itu. Itu maksud kedatangan kami pada sore hari itu Datuk. Nah itu tuh dia. Nah kalau memanglah macam itu sebunyi Datuk, artinya kok luko juga ada malah seperti lagi kok meninggal bahkan tidak ada menyesal lagi. Yo gini kok tuh kami kok bukan untuk yang datang tua nanti bawa rumah kami kok tuh. Yo cuman ada salahnya gini tuh. Saya kok cuman nyati kudo belajar bukit jadi bidung sampah pelayangan tuh. Karena itu tuh saya tidak dapat memutuskannya. Karena itu saya nak bertanya dulu kepada orang urut petang melepas paginya. Siput tuh dia perwarisnya betul. Karena itu kami nak minta waktu dulu kepada Datuk agak 2-3 jam lah kami berunding. Cuma dia berunding kami betul tidak ada berunding ece-ece. Nak berunding nian lah. Aduh lah kata orang kalau kita berunding di balik lantai. Angkat kepala nampak itu tutup buntut nampak kepala kami nak berunding dan lah ke belakang untuk mohon izin untuk kami nak berunding. Terima kasih Datuk. Kalau macam itu alhamdulillah berarti Datuk menerima kedatangan kami pada sore hari. Persilakan Datuk berunding Datuk. Mungkin ya kalau putih kami kok ibarat garam bonang ke tengah laut. Dia kalau sampai ke tepi. Kalau garam tengah laut kok tidak sampai ke cita-cita kami pada sore hari. Silakan Datuk. Dia apa kecil hati pula tuh. Tunggulah berunding kami dulu ke belakang. Nah jadi amat kami ke belakang dulu kok berundingnya. Nah jadi berunding itu yang perlu dicatat adalah nenek mama sebelah kampung nan sebagi. Hari nan sehari kok ketika nan baik kok nampaknya nenek mama sebelah kampung nan sebagi dari Jambi. Yo telakak ke kaki kanan nenek mama. Nampaknya keinginan dengan tindak Datuk kok nampaknya jadi kenyataan. Alhamdulillah anak kebanyakan kami kok. Yo kok ibarat buah tu belum madu lupa ina mengulangnya. Kok ibarat naman tu belum madu dan memagarnya nenek mama. Jadi saya kira kata orang sebelah tadi nenek mama dari sebelah warisnya. Yo kecil dapat tangan dia kami tak ada nenek mama. Kecil dia laman kami bentangan. Begitu senangnya kami dari nenek mama. Cerita nenek mama. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sebunan sebelah Kapungan sebagai alhamdulillah senangnya masa hati kami Datuk mengatakan tidak ada yang lain datang ke rumah kau, cuma anak buah anak kami yang nama Anton. Iyo ikolah sekuk semata wayang kalau macam itu Datuk ya berarti tapi jak ke gunung Arang hitam tapaknya, kemudian ke gunung Kapur putih tapaknya. Nah kini nak nyata di alam nak terang berkali. Dari perempat ke batu licin, mandi berenang di tengah perempat. Dia nak kami letak sebentuk cincin, tanah batu nak mengisi adat. Itu Datuk. Ayo terima kasih ke memang itu niatlah yang nak kami itu nenek mama. Kami memang nak berpegang, nak bercipta do. Kau jauh paling tidak kami dapat nak nengoknya. Kau dekat kami nak dapat makannya nenek mama. Mana berdoa itu kami nak ingin terima nenek. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Kalau macam itu, ya nak kami serahkan sebentuk cincin 20 lus pakaian. Anggaplah ada ini cincin ayo anggaplah dulu agar nanti terima diterima lah sudah anggap dulu sama kayak anggaplah iyo kan lah diterima
Terima kasih. Karena mama suku sebelah dan ke kampung dan sebagi. Kini kok nampaknya yo runding kita kok lah sampai ujung lah putus nampaknya nenek mama. Cuman runding kita kok nenek mama. Ibarat masak itu lah masak. Tapi kita udah dapat nak makannya nenek mama. Kenapa? Karena di tengah kita kok ada arus dan mendengung, ada bungkal dan piawai. Siapa yang nenek mama? Iyalah pemangku adat di desa kita kok nenek mama. Macam mana kalau berunding adat kita kok kita naikkan sembah, kita minta ditanya turun kepada pemangku adat yang ada di desa Sungai Bau. Setuju atau tidak? Terima kasih nenek mama. Alhamdulillah. Sekali kata nenek mama, 2-3 kali anak kami, anak ruan dalam kuali mati dimakan anak semua pun. Kini ibarat kapal nenek mama keluar, saya mudi silakan nenek Adam sekali mengikut nenek mama. Jangan saya yang jodoh, kalau kita berdua kita ngadap tuh. Ayo kita sama-sama ngadap. Nah, jadi itu lah sudah minggu tapi belum bisa memutuskan karena kan minggu mungkin. Waalaikumsalam. Datuk-datuk para penengah dan duduk di baris tengah yang saya hormati. Seperti Datuk lihat bersama bahwa kami oleh bersidang adat mengantar, melamar sekaligus mengantar tangga itu. Kini itu runding kami kok ibarat makanan, ibarat masak itulah masak itu cuma kami tidak dapat makannya. Oleh karena itu di tengah kita bahwa ada orang yang arif bijaksana, yang datuk-datuk penengah kok. Kini kok karena kami berdua kok nak kami naikkan sembah, kami minta kita turun kepada datuk. Nah, ikut itu bukti apa kami itu. Ya, tadi di teknologinya itu tuh lah sesuai dengan adat dan macam pakai yang ada di siko, maka lah sesuai yang baru disampaikan. Jadi ini harus diperhatikan semuanya itu juga apa yang diterima oleh pihak perempuan harus diserahkan dulu sini. Baik cincin yang kita ini arah iring ini cuma biar di situ. Karena yang jadi wajib itu cincinnya harus ditengok. Nah, yang perlu diperjelaskan cincinnya apakah cincin asli atau tidak? Itu iya, biasa suratnya itu dan surat-surat. Suratnya biasa suratnya itu. Ini selaku penengah diperhatikan. Nah, kan ada kiri kanan nih, ada Pak Kadus, ada Pak Eti. Katakanlah Pak Kades sebagai penengah. Nah, terus Pak Kadus cek asli, beda emasnya. Hampir kita sih kan itu. Suratnya ditanya juga, tapi tidak harus pakai nek. Nah, baru kita cakap. Barulah penengah bercakap. Nah, bunyi cakapnya seperti ini tetap biasa. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahasa adat. Menurut adat lamu pusaka usang alif adol minta jadi. Bismillah mulanya kalam Rasulullah minallah menuju. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun fayakun semua jadi. Kalau nak kita panjangkan, kalau nak pendekkan, lihat situasi. Kalau nak diturunnya adat ini bisa cepat, bisa lambat. Maka tadi saya ngejam. Artinya ini agak cepat. Ada yang lambat lagi sampai sejam. Ini cuma 20 menit. Itu yang saya perhatikan tadi. Nah, bahasa penengah itu pertama, pembuka kata. Baiklah, terima kasih kepada kedua belah pihak. Bahasa Indonesia kita sampaikan, boleh. Alhamdulillah, kedua juru bicara dari pihak laki-laki dan perempuan telah menyerahkan serah apa? Sirih terimanya kepada kami, menunjukkan bahwasanya ini akan kami turunkan. Kita akan kami turunkan. Tetap bahasa Indonesia, tapi awalnya harus pakai adat, bahasa adat. Itulah kata sembah namanya kan. Nah, kemudian setelah itu kita tanya, setelah kita lihat ini tadi kan sudah lihat semua syarat sudah semua kata sembah kan, atau harus diingati kata sembah tadi itu bahasanya. Kemudian baru kita tanya dengan ini kan kontak tandor, lamaran dan kontak tandor belum ada dengan arak dan nyiring dengan apa? Ini lamaran dan kontak tandor bukan antara. Nah, itu beda. Lamaran dan kontak. Nah, ini harus kita tanya. Nah, karena sudah diserahkan kepada kami, tentulah kami nggak bertanya. Kita bertanya di selaku penengah, kapan nian berlaku? Kan nggak tahu kita berlakunya. Nah, pura-pura nggak bertanya,
kepada pihak yang datang dan yang nunggu, kami kan nak bertanya kapan berlabuhnya anak kita nih, apakah seumur padi, apakah seumur jagung, apakah seumur orang merantau. Kalau seumur padi itu 3 bulan, kalau jagung 3 bulan, kalau seumur padi 6 bulan, kalau seumur bayam atau seumur seorang merantau itu bisa setahun. Nah, silakan nenek mama yang sebagai kuno peranjang bukit ulasannya di Panjang Lidah. Kami mohon kepada pihak yang datang. Dia nyawa. Runding tuh. Runding tuh. Kapan? Tapi biasanya dari rumah nggak tahu. Bahasa itu baik. Nah, jawab. Datuk penengah pemangku adat, saya lah dapat keputusan dari keluarga pihak laki-laki minta setahun padi, karena kami nunggu sudah berumur mau natal adat yang mengantin. Itu Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Namun kami nak dengar juga pihak yang nunggu, karena udah mungkin bertepuk sebelah tangan kan itu. Keduanya nak jadi itu nak beralih tentu nak kedua bertepuk tangan biar nak suaminya. Nah, macam mana biar datang? Ya. Nanya dulu tuh kayak gitu. Belum. Tapi itu sudah 6 bulan. Bulan. Kembali dari penengah yang saya hormati, Alhamdulillah dapat kebersepakat dari yang baru petang lepas pagi satu hari warisnya. Kata beliau kok kalau dia suruh pagi bisa lah cukup lah, kami bisa lah nyaman kayu apinya. Nenek 4 yang 8 yang jauh di Kerinci mungkin lah dapat kami kabari lah nenek mama. Itu alhamdulillah kata sepakat sudah kita dengar bersama. Namun dengan umur 1 tahun, di sini letak hukum. Di sini letak hukum. Letak hukumnya. Umur 1 tahun itu lama. Bisa bayar ini dia tertuju 2-3 minggu dia berubah orang. Di sini letak hukumnya. Kesuami anak itu. Ayo letak hukumnya. Siapa tadi berubah? Iya. Makanya penengah harus mengucapkan. Karena sudah disepakati seumur tahun tadi, maka di sini ada hukum lekalnya. Yaitu apa bunyinya? So balik dulu. Apa tebus tuntung di kerang baja, mas suci di bulan mandi. Artinya apa? Kalau salah bedino, so balik dulu. Salah jantan, hilang lalu. Di situ letak hukumnya. Inilah yang bisa dilaporkan ke polisi. Nah, biar paham. Kebanyakan orang tidak ngerti di sini. Dianggap ini seremonial, padahal ini hukum. Makanya jadi pengantin tidak boleh sembarang orang. Minimal harus stay ketua lam, kades, atau yang sudah diamanatkan oleh ketua RT, Pak Kades ataupun ketua lam. Apabila ini bukan orang yang di situ, yang sudah penegak hukum, mangku adat dengan sendirinya batal demi hukum acara ini. Ini harus dipahami. Makanya terjadi rumah sudah pakaro timbul. Nah, sudah so balik dulu. Nah, saya bertanya, apakah sanggup? Kakek saya tanya nih, karena hukumnya seperti ini, so balik dulu tadi ya, tetap dikenakan dulu mas apa? Kenakan dulu adat kerbau siko, kambing siko, beras 20 gantang dengan semanisnya. Tapi yang mas tadi balikan dulu, so balik dulu tadi kalau betina yang salah. Nah, kalau jantannya salah hilang lalu tapi tetap kena denda. Itu hukum adat. Tambahan tuh kok untuk para pembalik gitu. Nah, ini yang sudah berjalan dalam adat. Kalau salah di jantan tuh namanya mas terucir pulang mandi. Kalau mas terucir balik mandi itu hilang lalu. Zaman dulu orang mandi ke sungai itu, wah lama. Jadi kalau balik mandi ke mas terucir hilang. Sama dengan tebus tentung itu setetak di kerangan gajah, di dalam mulut gajah api saja. Nah, kalau salah bertino namanya balik motor. Mana nanti kata balik motor? Kalau orang balik motor maka timbang loh. Nah, mana dikatakan timbangnya? So balik dulu. Nah,
Tuh, jadi kalau salah di betino, salah di kami dari go, tadi ngantar masa bentuk kain 20 lusan. Nah itu cincinnya balik jadi 2 bentuk. Pakaian yang 20 lusan jadi 40 lusan. Nah itu yang jadi antar. Jadi yang wajib itu yang 2 itu. Kalau yang bolu apa itu ya itu tuh. Itu berarti sedekahnya lah kan. Kalau itu nambah itu gua ayo nih ada. Nah itu terima kasih. Jadi setelah diserahkan tadi kena undangnya, saya bertanya, nah kepada kedua penyapa ulasan jari penyamulita, apakah siap menerima hukuman ini? Tentu sudah siap kan? Jawab kata tak dijawab. Kaget saya tanya, apakah sudah siap? Kedua datu jawabannya siap, karena itu hukum. Itu tanya dulu ini mama dulu. Jadi kalau kami kau lah saja di Sampang Alida, dan kalau nongkrong mana tuh? Kami kau disuruh begini mau datang kan? Contoh satu kalau sama diungkung, ya betul. Alah, ya katanya. Itulah istilahnya kan. Jadi maksud saya jadi penengah itu, karena itu bahas hukum. Nah setelah itu, kalau baru kita sambungkan kema. Kalau macam itu, ya sudahlah, berarti sudah ada lagi yang nak dibahas. Keluar batu, boleh dimasukkan batu. Abu batunya urat cara abu urat siri menjaga dinding. Masak lontong dalam masak ketupat dalam kuat. Arak dan iring sudah terungkit. Kantong membakar kita tempati. Boleh batu lain dan batu. Itu kita tambah-tambah. Pada kita penting kenal bentuk itu. Itu lagi. Lah. Kemudian selesai barulah kita keluarkan kalimat pemutus. Cuki tama pintu ketayo. Cukinya ada di ujung tangan. Kalau sudah ada kata saya, silakan kedua pejabat tangan. Lah sudah ada. Biasa ada ya. Nah, bulannya. tahu nah, berarti lah dengar kalau kan. Nah, kita harus ada keluar kalimat terakhir. Kalimat terakhir apa? Kalimat pemungkas. Tamat gaji kita telingkup, tamat gayung badan diletak. Hikayat habis sekitar sudah sah sama merujuk kan sudah tidak. Nah sah sama merujuk batal semuanya depan. Terserah kepada ombak dan bersabung, angin dan berbuhur. Yang benar dari Allah, yang salah pada kita yang ada. Saya. Nah mari kita buang dengan membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Karena kebiasaan sudah acara pasti doa. Jadi acara kita malam ini tidak ganti lagi yang bersakit hati. Artinya itu sudah selesai. Wah, dengan Al-Fatihah ada tiga masalah. Nah demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penengah harus dicatat bahasa itu, karena itu kalimat hukum di situ. Oke, terima kasih. Oh iya. Kok siapa yang jadi yang jadi ceweknya, yang jadi cewek? Barat. Ya. Sebentar, ketujuan.